أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak dosen Bahasa Indonesia yaitu Bapak Budiman SPDI MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Abdi Ardiansyah Syahotang dengan nomor induk 0301213104 dari kelas PAI 2 semester 2 UIN Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ejaan bahasa Indonesia yang sering kita singkat dengan EB. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ditinjau dari sejarah penyusunannya, sejak Peraturan Ejaan Bahasa Melayu dengan huruf Latin ditetapkan pada tahun 1901 berdasarkan rancangan C.H.A. van Ophuijsen dengan bantuan Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim telah dilakukan penyempurnaan ejaan bahasa dalam berbagai nama dan bentuk. Pada tahun 1938, pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, disarankan agar ejaan bahasa Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Pada tahun 1947, Suwandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan dalam surat keputusannya tanggal 19 Maret 1947 nomor 264 garing bahagian A bahwa perubahan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan dengan ejaan Republik. Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diprakarsai Menteri Muhammad Yamin diselenggarakan di Medan pada tahun 1954. Kongres itu mengambil keputusan supaya ada badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Panitia yang dimaksud yang dibentuk oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya tanggal 19 Juli 1956 berhasil merumuskan patokan-patokan baru pada tahun 1957. Sesuai dengan laju pembangunan nasional, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang pada tahun 1968 menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Kemudian pada tahun 1975 menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Dalam hubungan ini, Panitia Ejaan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto sejak tahun 1966 dalam surat keputusannya tanggal 19 September 1967 menyusun konsep yang ditanggapi dan dikaji oleh kalangan luas di seluruh tanah air selama beberapa tahun. Setelah rancangan itu akhirnya dilengkapi di dalam Seminar Bahasa Indonesia di Puncak pada tahun 1972 dan diperkenalkan secara luas oleh sebuah panitia yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972. Pada hari proklamasi kemerdekaan tahun itu juga diresmikanlah aturan ejaan yang baru berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama ejaan yang disempurnakan ataupun yang sering kita singkat dengan EYD.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Karena penuntun itu perlu dilengkapi, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya tanggal 12 Oktober 1972 menyusun sebuah buku yang berjudul Pedoman Umum yang berisi pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau PUEYD edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 9 September 1987. Setelah itu, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUED diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang sekarang tersingkat dengan singkatan EB. Yang penyempurnaan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Saya rasa cukup yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai ujian tengah semester. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.